Pagi ini kita masih dalam tema yang sama dengan minggu lalu ya, bicara masalah family atau keluarga. Saya percaya bahwa kita semua adalah produk dari keluarga. Kita ada sampai dengan saat ini itu karena keluarga. Ya, terlepas dari apapun kondisi kita, tapi kita adalah produk dari keluarga. Amin. Ya, minggu lalu kita bicara banyak mengenai pengertian mengenai pernikahan. Ya, keluarga diawali dengan pernikahan. Keluarga diawali dengan dua orang yang sepakat. Ya, dua orang sepakat bukan dua orang yang sama jenisnya, tapi lawan berbeda jenis. Hati-hati sekarang ini banyak ajaran, banyak kita lihat, dengar di media massa, ya sudah melegalkan perkawinan sejenis. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, karena pada dasarnya yang Tuhan mau adalah keturunan ilahi. Amin. Ya, sehingga keturunan ilahi itu harus diawali dengan juga dari sesuatu yang ilahi juga. Ya. Di dalam pagi ini yang saya ingin sampaikan adalah saya berikan judul adalah Godly Family, keluarga ilahi. Ya. Kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Next mungkin dibantu. Ya. Tetapi keluarga itu adalah idenya Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kalau idenya Tuhan berarti tidak pernah salah. Tidak ada yang salah. Ya, karena itu ide Tuhan. Keluarga bukan ide manusia, itu idenya Tuhan. Ya. Dan tidak ada keluarga yang sempurna. Yang kita alami mungkin dalam momen-momen yang sempurna bersama keluarga. Tapi tidak ada keluarga yang sempurna. Karena kita juga orang-orang yang gak sempurna. Yang Tuhan bentuk dalam satu keluarga. Amin. Ya. Makanya kita butuh Tuhan yang sempurna. Untuk kita menjadi suatu keluarga yang ilahi. Itulah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebagai keluarga. Ya. Jadi keluarga ilahi yang Tuhan mau kita hidupi. Ya, kita gumuli. Terus kita belajar. Ya, keluarga tidak ada sekolahnya. Ya, kalau sekolah itu kita sekolah, lulus ujian dapat sertifikat, itu sekolah. Tapi keluarga sertifikatnya di awal kita ini, baru kita masuk dalam keluarga. Amin. Ya, makanya kenapa kita perlu mempersiapkan dengan baik sebelum kita masuk dalam jenjang pernikahan. Ya. Pernikahan bukan hal yang mudah, tapi itu idenya Tuhan. Artinya selama kita menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dimampukan itu. Amin. Ya. Sekarang ada istilah yang lebih populer, bahkan juga banyak dipakai di negara lain, child free. Ya kan? Dia nikah tapi tidak ingin punya anak. Hati-hati dengan statement seperti itu. Apa yang Tuhan taruh dalam rencana waktu Tuhan itu membuat suatu keluarga, ya beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya jadi hati-hati. Memang kelihatannya baik, kelihatannya itu, oh itu bisa juga ya karena dengan kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya. Tapi kembali apa yang Tuhan taruh dalam firman Tuhan itu. Ya kita perlu merefleksi dengan baik sehingga apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Keluarga adalah suatu hal yang penting buat Tuhan. Kalau kita baca dari Alkitab, dari perjanjian, dari Kejadian sampai ke Wahyu, itu bicara masalah keluarga. Bahkan juga mujizat Tuhan pertama kali itu terjadi di keluarga. Sehingga keluarga itu hal yang penting, esensial buat Tuhan. Amin. Makanya si jahat, si iblis itu tidak mau kalau ada keluarga yang bagus, atau keluarga yang harmonis, atau keluarga yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia berusaha untuk merusak gambaran Tuhan melalui kehancuran keluarga. Ya. Diawali dengan apa? Suami istri. Amin. Jadi kembali masalah keluarga adalah suatu hal yang sangat kompleks sekali dan itu sangat dasar sekali dalam iman kita, kekristenan kita. Kita tidak bisa sembarangan memperlakukan ini. Ya, seringkali kita menikah itu karena dorongan orang tua, karena adat. Tapi kembali apa yang Tuhan taruh waktu kita mempersiapkan untuk kita pernikahan ini.
Ya. Ya, masa pacaran itu perlu untuk kita saling menjajaki. Untuk kita saling bisa mengerti pasangan kita itu seperti apa. Ya, karena kalau begitu sudah masuk dalam suatu pernikahan, saya katakan waktu dulu belum ada pertanyaan seperti ini, tapi yang saya katakan sama istri, no turning back. Ya, tidak ada jalan balik. Ya, one way ticket. Ya. Karena begitulah pernikahan yang kita lakukan. Makanya kalau waktu pacaran, waktu kita ada ketidakcocokan, itulah fungsi kita untuk melihat sejauh mana kita mengatasi itu. Amin. Jangan sekali-kali waktu pacaran hanya berusaha untuk mencocokkan diri, hanya untuk approval orang tuanya. Ya kan? Begitu masuk baru kita kelimpungan, kelabakan. Ya. Persiapkan dengan baik. Ya. Makanya saya dorong, seringkali saya ngomong dari atas tempat ini, baca Alkitab, karena di situ semuanya ada di situ semua. Apa yang harus kita lakukan? Karena keluarga itulah blueprintnya Tuhan, cetak birunya Tuhan. Ya, sehingga kita benar-benar tahu, karena kita blueprintnya Tuhan. Ya, ingat iblis juga tahu bahwa kita itu blueprintnya Tuhan. Maka dia ingin menghancurkan itu. Karena keserupaan dengan Tuhan adalah tujuan Tuhan menciptakan kita semua di dunia ini. Ya, jadi kita semua sudah masuk dalam keluarga, pakai keluarga dengan baik. Kita semua sudah masuk dalam pernikahan, pakai pernikahan dengan baik. Ya, jangan sia-siakan. Ada masalah pasti, ada problema pasti. Amin. Keluarga ilahi adalah keluarga yang sehat dalam Tuhan, dari suatu pernikahan sehat untuk keturunan ilahi. Itulah keluarga ilahi. Adalah keluarga yang sehat. Sehat adalah suatu kondisi yang tidak selamanya permanen. Ya. Sehat, sekarang sehat, besok bisa sakit. Atau sekarang sakit, besok bisa sehat. Ya, itu kondisi yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Amin. Demikian juga pernikahan. Perlu kita jaga dan kita rawat dengan baik. Itu sesuatu kondisi yang bisa berubah, tergantung apa yang kita lakukan. Ya. Jadi mari kita terus rawat, jaga keluarga kita, jaga pernikahan kita untuk selalu sehat di dalam Tuhan. Ya. Sehat adalah suatu kondisi yang kita bisa merasakan lapar dan haus. Amin. Karena hanya orang sehat bisa merasakan adanya lapar dan haus. Orang sakit jarang bisa melakukan lapar dan haus. Karena sesuatu nggak berada dalam dirinya. Dan kalau saya baca, ya, tubuh kita ini, ya, yang bisa membuat kita sehat, itulah apa yang kita asup, apa yang kita makan sebetulnya. 80% itu tergantung dari apa yang kita makan membuat tubuh kita menjadi sehat. Demikian juga iman rohani kita. Apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu membuat kita, apakah kita semakin sehat atau semakin sakit. Kalau yang kita masuk ada sesuatu yang tidak menyehatkan, pasti juga lama-lama kita menjadi sakit. Ya, pilihan di kita, ya, banyak pilihan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi tetap sehat. Ya, memang sehat itu makanan sehat itu tidak mengenakkan mungkin, ya kan? Tapi itu yang baik untuk kita. Nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Ada suatu quote yang saya baca. Jadikan makananmu sebagai obat. Jangan sampai obat menjadi makananmu. Ya, jadikan firman Tuhan menjadi obat dalam hidup kita. Ya, jadikan makanan. Sehingga kita semakin hari semakin disempurnakan. Ya, kita semakin hari semakin dibentuk sesuai dengan kemauan Tuhan. Amin. Asupan, 80% itu asupan. Ya. Jadi saya dorong kita semua, ayo kita kembali ke apa yang firman Tuhan katakan melalui untuk kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada kita semua. Amin. Ya, Mazmur 139 katakan bahwa kita adalah dibentuk, ditenun sejak kita dalam kandungan ibu kita. Artinya kita itulah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah sesuatu yang berharga di matanya Tuhan.
Ya, tidak ada yang sama di dunia ini. Sekian puluh miliar orang, tapi nggak ada yang sama. Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kesayangannya Tuhan, kebanggaannya Tuhan. Ya, temukan itu semua di dalam apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita. Amin. Ya, keluarga ilahi. Tuhan mau kita menjadi keluarga ilahi. Karena pada hari nanti ada keturunan ilahi yang bisa kita hasilkan atau kita bisa teruskan generasi berikutnya. Ya. Keturunan ilahi itu terjadi karena ada suatu proses kesatuan. Ya. Dari awal penciptaan, dari awal pernikahan, manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, Adam dan Hawa. Mereka untuk bersatu, ya. Saya katakan dalam Efesus 5 ayat 31. Dalam pernikahan seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka berdua menjadi satu. Ya. Tujuan pernikahan bukan bahagia. Amin. Tujuan pernikahan adalah kesatuan. Ya. Tujuannya adalah kesatuan, bukan bahagia. Ya. Jujur ini saya renungkan waktu saya membaca ini. Kadang-kadang kalau kita lihat undangan pernikahan, semoga bahagia. Kenapa enggak semoga menjadi satu? Dua jadi satu. Ya. Tujuan pernikahan bukan bahagia tapi kesatuan. Bahagia itulah hasil dari kesatuan. Amin. Ya. Istri dan karena kita satu, berarti kita tidak berkuasa lagi atas diri kita sendiri. Ya. 1 Korintus 7 ayat 4 dikatakan istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya. Dua jadi satu. Secara nalar manusia mungkin tidak masuk akal ya. Ya kalau matematika 1 tambah 1, 2, tapi 2 jadi 1. Ya, tapi itulah firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Ya. 2 jadi 1. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita juga bisa mulai melihat atau mulai merasakan kalau saya melakukan seperti ini, kira-kira reaksi istri saya seperti apa ya? Amin. Apakah dia mungkin dengan saya lakukan dia tersinggung atau seperti apa? Ya. Saya kadang kalau habis firman seperti ini atau habis apapun, saya biasanya ngobrol sama istri. Kira-kira tadi saya lakukan itu gimana? Perlu masukan dari istri. Ya. Kadang-kadang juga kadang-kadang ternyata dia juga sering malu kalau saya sering nyanyi juga itu. Gitu. Karena dulu waktu pacaran nggak pernah nyanyi gitu, katanya begitu. Ya. Tapi saya juga mulai coba kita minta masukan dari pasangan kita. Karena dia adalah pasangan terdekat buat kita. Ya, karena dia bagian kita dan saya bagiannya dia. Seperti itu. Jadi perlu kita saling berkoreksi untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Ya. Dia juga sering katakan saya itu kurang romantis katanya. Ya kan, orang yang kaku. Padahal kalau saya itu romantis loh, kalau menurut saya ini. Gitu loh. Ini contoh. Saya juga sering ke Pak Jerry ini, saya contoh. Kalau kita ke mall, saya pegang tangannya. Saya tuntut dia mau kemana, saya ikutin. Saya pegang tangannya dia, terus saya pegang terus. Ini saya gandeng, ini ada isi saya. Saya gandeng. Tetapi tujuan saya bukan itu. Dan dia ngerti ternyata. So, saya romantis saya pegang tangannya, ayo kita gandeng. Wah, orang bisa. Kadang-kadang kalau anak saya ikut, dia bilang gitu, saya jadi nyamuk ini. Wah, gitu kan. Kan romantis gitu loh. Saya pegang tangannya dia, ya kan, kemana-mana. Harapan saya pindah kemana-mana kan gitu. Ya, ya kadang-kadang seperti itu, hal-hal seperti itu yang mungkin hal kecil, tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, karena begitu kita menikah, kadang-kadang kita terdistract dengan hal-hal yang seharusnya perlu kita bangun, tapi kita lupa di situ. Bahkan waktu kami punya anak yang pertama,
Itu juga karena kami terlalu exciting, itu kadang-kadang juga hubungan kita juga terlupakan di situ. Ya, contoh kecil, ketika kita punya anak ini, khususnya banyak orang Indonesia seperti itu ya, kebanyakan kita taruh anak di tengah-tengah kita. Amin. Ya kan, antara satu tempat tidur, anak di tengah-tengah kita. Dan itulah kadang-kadang mengurangi hubungan kita. Kita nggak sadar itu. Tetapi lama-lama fokus kita ke anak ini. Ya, kita lupa bahwa kita berdua adalah dua jadi satu. Ada hubungan keintiman yang terganggu di situ pastinya. Ya, jadi mari sekarang coba kita lihat ya, siapapun yang mungkin keluarga muda, jangan sampai kita kalahkan karena ada faktor anak ini. Bukan kita membenci anak, tidak. Tapi kembali ya, suami istri dua jadi satu. Ya, dia tahu perasaan saya juga, kita berusaha untuk tahu juga perasaan dia kepada saya juga, seperti itu. Ya, kadang-kadang ini yang menghambat kita. Ya kan? Sampai kadang-kadang kita kode-kodean toh, kalau seperti itu. Ada suatu hal kebutuhan yang harus dilakukan suami istri. Ya, sorry yang belum menikah ya. Ya. Jadi kesatuan itu Tuhan mau dalam hubungan kita, dalam suatu keluarga. Bukan bahagia yang Tuhan mau dalam suatu pernikahan, tapi kesatuan. Amin. Ya, bahagia adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Ya, saya katakan di sini, hasil akan hadir ketika prosesnya benar. Ya, sesuatu tidak perlu kita kejar, dia akan datang sendiri kalau kita melakukan proses dengan cara yang benar. Bahagia pasti akan datang kalau kita juga lakukan dengan cara yang benar. Ya, dua jadi satu. Amin. Ya, itu baru pembukaan ya. Jadi sekarang masuk ke intinya. Ya, pagi ini saya membagikan 3 hal yang mungkin bisa membantu kita untuk kita bisa membentuk, mempelajari ataupun belajar mengenai godly family atau keluarga yang ilahi. Ya, karena dalam keluarga lah kita dilahirkan. Ya, kita tidak bisa memilih keluarga di mana kita mau dilahirkan. Amin. Dan di dalam keluarga lah kita bertumbuh, berkembang di situ. Ya, kita tidak bisa memilih suku bangsa, kita tidak bisa memilih waktu kapan kita mau dilahirkan, di mana tempatnya. Ya, itulah kedaulatan Tuhan untuk kita semua. Ya, perlu menjadikan Tuhan menjadi sebagai landasan di dalam membangun keluarga ilahi. Ya, Mazmur 127 dikatakan di situ ayat yang pertama, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadikan Tuhan sebagai dasar di dalam membangun keluarga ilahi. Ya. Minggu lalu ya kita bicara ataupun kita mendengar apa yang disampaikan Pak Jerry mengenai bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian, bukan kontrak. Ya kan? Dan juga perkawinan atau keluarga dibangun, kalau katakan situ dibangun berdasarkan hikmat, pengertian, kepandaian dan pengetahuan kalau salah ya. Ya, tidak ada kata cinta di situ. Ya kan? Tidak ada kata cinta di situ. Karena cinta ataupun kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita sebelumnya sebetulnya. Ya, ini adalah dasar waktu kita membangun suatu apapun. Ya, makanya saya katakan perlu Tuhan sebagai dasar fondasi waktu itu membangun suatu keluarga, waktu itu membangun suatu hubungan. Ya, perlu dasar. Karena sesuatu yang kita bangun tanpa dasar yang kuat pasti akan rapuh, pasti akan hancur. Hanya tunggu waktu saja. Ya, kita sudah bicara banyak mengenai 2 macam dasar tentunya. Ya, dasar mana yang harus kita pakai untuk kita membangun keluarga kita. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangun di atasnya. Ya, perlu Tuhan untuk melandasi itu semua. Kembali, keluarga adalah idenya Tuhan. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Artinya waktu kita
membangun itu suatu proses yang tidak enak mungkin. Ya, waktunya lama. Ya, banyak hal yang terjadi di situ. Ya, tetapi kalau kita tahu bahwa inilah idenya Tuhan, inilah kehendak Tuhan, ya. Ada manual book yang membantu kita untuk membangun di atasnya. Ketika ada masalah, kita kemana kita harus mengadu? Ke yang punya rencana dong. Ya, kemana kita harus rencana itu ada? Semuanya adalah di firman Tuhan. Makanya sering kali saya ngomong, kembali saya ulangi lagi, mari kita sering-sering kita baca di situ. Karena di situ ada aturan-aturan yang baku, yang kita bisa pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita dalam membangun suatu keluarga ilahi. Ya, sehingga yang kita bangun bukan satu kesia-siaan, tetapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, lipatan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Ya, 2 minggu lalu atau bulan lalu kita bicara masalah confident, ya, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kita. Tuhan mau Dia adalah satu-satunya yang kita bisa andalkan. Ya, taruhlah harapanmu dalam Tuhan. Dan sehingga terlaksanalah setelah semua rencanamu. Itulah firman Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Ya, bangun keluarga di atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Hal pertama yang perlu kita pelajari adalah bicara masalah komunikasi. Ya, komunikasi ini sering menjadi suatu hal yang membuat kita timbulnya masalah yang enggak terselesaikan dengan baik, ya. Atau biasanya kita sebut miskom, ya, enggak nyambung. Ya, makanya komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dua arah. Ya, nyambung satu dengan yang lain. Ya, sehingga kedua belah pihak bisa mengekspresikan dengan baik apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi pendapatnya. Ya, seringkali komunikasi ini menjadi penghambat yang dominan atau yang cukup esensial di dalam kita membangun suatu keluarga. Ya, Allah adalah Allah yang komunikatif dan Dia rindu untuk mengkomunikasikan seluruh isi hatinya untuk kita. Ya, Dia adalah komunikatif. Ya, semua yang Dia rencanakan untuk kita itu ada semua dalam firman-Nya. Ya, bahkan yang akan datang pun Dia sudah adakan semua di situ semua. Ya. Pilihan di kita sendiri, apa kita mau untuk kita bisa berkomunikasi atau kita tidak. Ya. Terrefleksi dari kehidupan kita sehari-hari, waktu kita berhubungan dengan antara anak dengan orang tua, antara suami dan istri, bagaimana kita berkomunikasi, apa kita efektif atau satu arah saja. Ya, perlu kita bangun untuk lebih bisa efektif. Ya, apalagi kalau kita mungkin sudah, karena mungkin anak-anak sudah besar, anak-anak bersama dengan kita, tetapi jangan sampai komunikasi kita terputus di situ. Ya, jarak dan waktu kadang-kadang bisa membuat kita lupa ataupun kita mulai mundur untuk kita berkomunikasi. Ya. Anak sekarang kami berdua, sekarang kita sebut emptiness, ya, karena sarang yang kosong sekarang kita hanya berdua, tapi kita berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan anak kami yang enggak bersama dengan kami saat ini. Ya, kita luangkan waktu, kita coba atur waktu untuk kita bisa terus berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Mungkin hanya ngomong sekedar sepele, ya, tapi itulah satu hal komunikasi, karena dari hal yang kecil, yang sepele kita bisa tahu anaknya sedang mengalami apa sekarang ini, ya. Amin. Karena melalui komunikasi lah kita mengerti apa yang sedang mereka rasakan saat ini. Ya, kami belajar ataupun kami mengajarkan anak-anak kami untuk teruslah, jangan sampai kita itu putus hubungan atau putus berkomunikasi. Ya, saat ini mungkin yang lebih efektif lah anak kami yang kedua. Kalau anak kami yang pertama sudah begitu sibuk dan dia hanya berkomunikasi kalau pas sesuatu yang dia perlukan, ya, ataupun mungkin kalau dia ditelepon ataupun dia dihubungi baru dia mau berbicara dengan kami, ya.
Itu pun juga sering kami tegur kepada anak kami yang pertama khususnya, ayo dong jangan seperti itu, tapi luangkan waktu untuk kita berkomunikasi. Karena komunikasi itu adalah suatu hal yang disengaja, bukan yang tidak disengaja. Ya, demikian juga keluarga sehat, keluarga ilahi juga keluarga yang harus disengaja. Bukan tidak disengaja, tapi disengaja, diupayakan, ya, diatur waktunya, diatur tempatnya mungkin, sehingga bisa terjadi dengan baik. Ya, mulai dari komunikasi. Ya, Yakobus 1:9 dikatakan, "Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Komunikasi yang pertama adalah hal dari pendengaran. Itu perlu kita antisipasi dengan baik. Ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kadang-kadang karena kita mungkin saking emosinya, saking mungkin kita merasa sesuatu cepat kita sampaikan, kita potong pembicaraan orang. Itu saya juga sering lakukan seperti itu. Tapi pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya, kita berusaha untuk bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan anak kita atau pasangan kita. Mulai mengatur temperamental kita, ya, mengatur emosi kita mungkin, menjaga emosi kita untuk kita bisa lebih slow down, ya, lebih banyak mendengar. Memang mendengar itu bukan hal yang mudah, ya, karena seringkali kita pengen ngomong, pengen ngebantah, ya, pengen mematahkan argumennya seperti itu. Tapi mulai kita belajar untuk kita mendengar dulu sampai dia selesai, baru kita bisa ngomong. Ya, itulah komunikasi yang efektif. Jadi kita tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Jangan tengah-tengah cerita kita potong. Apalagi kalau sudah kita bilang perkataan yang sifatnya itu perintah ataupun yang sifatnya itu tidak ada jawaban lain. Ya, itu juga dulu sering saya lakukan seperti itu. Kalau saya sudah bilang pokoknya, nah. Ya, kalau pokoknya kan sesuatu nggak bisa dibantah, harus begini, harus begitu. Ya, saya coba berusaha untuk ngilangin kata-kata seperti itu. Karena itu suatu komunikasi yang tidak efektif. Udah pokoknya harus, enggak. Ya, anak semakin besar, ya, dia juga udah punya pemikiran sendiri, pengertian sendiri. Tapi kita juga hargai apa yang sudah pendapat mereka yang mereka sampaikan seperti itu. Ya. Yang kedua adalah bicara masalah kesepakatan. Ya. Di dalam Matius 18:19 dikatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Sepakat diartikan sebagai in harmony dalam terjemahan Amplified Bible, ya. In harmony. Ya. Sepakat tidak berarti harus sama semuanya, tapi meskipun berbeda, tapi ada harmonisasi. Sepakat bukan berarti harus sama, ya, tetapi berbeda untuk suatu harmonisasi. Amin. Ya, makanya kalau ini juga hal yang saya sampaikan ke anak kami, karena anak kami juga udah umur dia sudah 27 ya, 27 tahun. Dia juga lagi menjalin hubungan dengan seseorang. Ya, yang saya katakan ke anak kami adalah jangan cari pasangan yang seiman saja, tetapi yang sepadan. Ya, Tuhan tidak mengajarkan kita yang seiman tapi sepadan, artinya yang cocok, yang harmonis, ya, yang serasi. Itulah sepadan. Sama halnya kalau kita punya sepatu. Sepatu kalau kira-kira kita pasang kiri-kiri semua gimana rasanya? Sama kan? Sepatu sama itu. Tapi harus kanan dan kiri. Ya dia bisa serasi, dia bisa enak waktu kita berjalan. Demikian juga dalam kita memilih pasangan. Pilih yang sepadan. Ya, yang cocok, yang serasi, yang harmonis. Sehingga waktu kalian melangkah itu kalian bisa berjalan itu bisa beriringan dengan baik. Ya, satu di depan, satu di belakang kita berjalan kita seperti itu. Kita tidak bisa berjalannya begini. Itu sih yang gini-gini tau. Tapi kita berjalan dalam langkah, ada langkah 1, 2, 3 ini.
Ya, itu bicara harmonisasi. Ya. Kesepakatan bicara masalah harmonisasi dalam kehidupan ini. Ya, sepakat, kita harus sepakat. Ya, kalau kita dua jadi satu, maka akan mudah kita menjadi suatu kesepakatan tentunya. Amin. Ya. Sepakat adalah hal yang perlu kita terus kita gumuli waktu kita menghadapi suatu masalah ataupun menghadapi sesuatu hal yang Tuhan mau kita untuk menyelesaikan di situ. Ya. Karena kesepakatan itu mendatangkan berkat ternyata. Amin. Sepakat mendatangkan berkat. Ya. Karena di mana ada kesepakatan, di situ pasti ada kerukunan. Dan berkat Tuhan tercurah kalau ada kerukunan. Ya. Kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Dikatakan di situ, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun. Ya. Jadi ketika ada kerukunan, berkat Tuhan curahkan ke sana. Jadi kerukunan itu kayak alamat sebetulnya. Ya, ketika di situ ada alamat, ada kerukunan, Tuhan kirimkan tuh berkatnya ke sana. Tidak perlu kita kejar-kejar, tidak perlu kita cari-cari. Tugas kita, ayo kita sepakat, kita rukun, ada berkat Tuhan di situ. Amin. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau kita analogikan lebih mudahnya kayak ini ya, kayak GPS itu ya. Kalau kita order barang, kita cukup order barang, datang sendiri barangnya. Tidak perlu kita harus ke tokonya beli, enggak. Di sini kita udah tahu alamat, di sini ada kerukunan, di sini ada kesepakatan, berkat Tuhan turun ke sana. Ya. Hasil akan hadir selama prosesnya benar. Amin. Sepakat, itu penting. Ya. Yang ketiga adalah bicara masalah keterbukaan. Ya, Mazmur 4 ayat 2 dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, terbuka. Ya. Bicara masalah terbuka juga sebetulnya juga bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Karena ini bicara masalah kejujuran kita. Ini bicara masalah integritas kita dalam Tuhan. Ya, khususnya dalam waktu kita masuk dalam satu keluarga atau waktu kita masuk dalam suatu pernikahan. Apakah kita sudah terbuka dengan pasangan kita? Ya. Apakah ada sesuatu masih kita sembunyikan dari pasangan kita? Ya. Waktu kami dulu pacaran, saya ceritakan semuanya apa yang saya alami ataupun apa yang ada dalam keluarga saya. Harapannya bukan untuk sekedar cerita, tapi biar dia tahu bahwa keluarga saya seperti ini. Ya, kakak saya seperti ini, adik saya seperti ini, ya, orang tua saya seperti ini. Ya, memang kadang-kadang ada orang yang menyembunyikan itu karena dia takut nanti nggak jadi atau takut nanti nggak jadi menikah seperti itu. Tapi buat saya waktu itu lebih baik saya nggak menikah sekarang dengan dia daripada nanti waktu kita sudah menikah baru itu semua terungkap. Pasti akan menjadi sesuatu yang nggak enak pastinya. Ya. Jadi keterbukaan adalah awal daripada suatu keharmonisan sebetulnya. Ya. Waktu di awal kita sudah mengerti, ya pasangan kita seperti ini. Ada sesuatu pun juga pasti oke, karena dia sudah cerita sebelumnya. Makanya kami sepakat berdua, lebih baik saya cerita daripada dia dapat dari orang lain. Karena lebih nggak mengenakan kalau dapat dari orang lain. Lebih baik saya cerita, apapun terjadi ya saya cerita. Ya, dan itu pun juga kami ajarkan ke anak-anak kami juga. Mulai terbuka dengan apa yang kamu alami. Karena begitu kita terbuka, ya kita juga kan orang bisa membantu, mungkin dia bisa membantu
minimal dibantu doa lah. Ya. Karena sesuatu yang kita pendam itulah suatu hal seperti hal hanya tunggu waktu sebetulnya. Mungkin 1-2 bulan masih aman, tapi berikutnya, ya, apakah kita mesti berbohong tiap hari, setiap waktu? Ya kan? Tapi mari pakai keterbukaan kita untuk apa? Untuk sebagai hal yang apa ya, membuka sesuatu yang lebih baik lagi untuk kehidupan selanjutnya. Ya. Karena ciri kedewasaan adalah keterbukaan. Dia mau dikoreksi, dia mau mengakui apa yang dia lakukan mungkin keliru. Ya. Seringkali kita pengennya berlaku benar, kita pengennya berlaku yang baik di mata orang. Kita tidak mau dikoreksi, ya, maunya kita yang paling benar. Tapi kita berdoa, kita mengakui bahwa kita ada sesuatu yang kita salah. Ada sesuatu kita mungkin tidak benar. Tuhan mau kita akui, Tuhan mau kita ungkapkan itu. Jujurlah di hadapan pasanganmu kalau itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Akui dengan baik. Amin. Ya, terbukalah kita satu dengan yang lain kalau memang itu sesuatu yang harus kita sampaikan. Ya, tentunya juga kita harus melihat juga dengan siapa kita terbuka. Tentunya juga kita harus melihat juga waktunya seperti apa. Sehingga jangan sampai kita salah waktu kita memilih orang ataupun waktu kita memilih tempatnya dan waktunya. Amin. Ya, kadang-kadang waktu kita ngobrol, saya biasanya ngobrol itu di malam hari yang lebih enak. Karena kita sudah rileks, kita sudah nggak banyak pikiran untuk pekerjaan dan yang lainnya. Sehingga di situ kita bisa lebih nyambung komunikasi kita. Ya. Kalau kita di pagi hari mungkin waktu kita buru-buru ya, waktu kita ngomong di situ. Siang hari juga mungkin ada kesibukan, kita jarang di situ. Tapi luangkan waktu yang baik untuk kita bisa ngobrol dengan pasangan kita. Ya. Bahkan juga yang lagi pacaran pun juga setelah ngobrol ya, jangan hanya diam-diam saja ya. Ya. Banyak ngobrol. Karena dari ngobrolan lo kita tahu hatinya seperti apa sebetulnya. Ya kan? Karena dalam hati keluarlah sesuatu apa yang dirasakan di hatinya. Ya. Karena hidup kita dikuasai oleh hati kita sebetulnya. Makanya kalau kita sering ngobrol, kita tahu hatinya seperti apa. Kami sudah berapa tahun kita nikah? 28 tahun ya. Itu pun juga belum masih banyak hal yang harus kita cocokkan gitu loh. Bukan berarti kita itu fine-fine saja selama ini. Enggak, banyak hal. Ya kan? Seringkali yang saya rasakan di pasangan saya, kalau dia sudah pegang HP ini, saya malam pun dia melek tapi nonton drakor. Ya. Jadi dan dia seringkali ngajak saya untuk lihat, tapi karena saya nggak begitu suka dengan film yang berseri ya, karena buat saya terlalu lama gitu loh. Makanya kita sepakati, kita nonton film yang mungkin hanya 3 seri atau mungkin yang 1 seri saja sudah selesai. Nah, saya lebih suka seperti itu. Ya, dan juga tipe saya adalah tipe yang seneng film yang action, yang nggak udah tahu siapa pemenangnya gitu loh. Nggak mikir lagi. Karena buat saya gini, nonton film kan untuk hiburan ya. Kalau kita mikir kan malas kan, bener nggak sih? Ya kan? Kalau dia seneng yang romantis, yang sedikit yang trailer itu dia seneng. Yang drama itu dia seneng. Makanya kalau dia ngajak saya nonton bioskop, biasanya saya tidur kalau dia filmnya seperti itu. Setelah dibangun, tadi filmnya apa? Dia bilang gitu. Wah, saya jadi malu gitu. Tapi ya gimana lagi, saya enggak. Tapi gini, walaupun saya enggak suka, jujur aja saya enggak suka. Tapi saya coba untuk bisa menghargai dia. Ya kan? Saya berusaha untuk bisa mengerti ataupun bisa memahami film ini. Tapi oke lah, dengan terpaksa gitu ya. Dengan terpaksa ya, saya berusaha untuk itu. Ya. Tapi puji Tuhan sekarang juga saya bisa mulai bisa menikmati seperti itu. Cuma kalau seri yang belum bisa sampai sekarang, jujur aja. Karena kalau dia serinya sampai 40, 28 gitu, aduh ini berapa hari ini, bilang gitu. Saya tiga seri aja setengah mati gitu loh. Saya hanya, ini sedikit cerita sih ya. Yang saya nonton sampai 4 seri kalau nggak salah ya.
Itu yang film Indonesia yang Gadis Kretek ya salah. Itu yang saya nonton karena saya senang dengan kulturnya, karena di kultur Jawa di situ, walaupun juga isinya buat saya ini ya, mohon maaf kalau saya tidak begitu pas ya. Tapi dari situ saya bisa ngomong ke anak-anak saya bahwa ada suatu hal budaya Jawa yang kamu nggak bisa tiru. Ya, itu yang saya lihat ambil dari film itu, dan itu kami sampaikan ke anak-anak kami karena anak kami juga nonton film itu, sehingga dia jangan sampai dia salah waktu dia mengambil satu keputusan. Amin. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan untuk kita pagi ini ya. Godly family adalah itu kehendak Tuhan ya, tidak ada keluarga yang sempurna, dan yang Tuhan mau adalah keluarga yang sehat, pernikahan sehat untuk keturunan yang ilahi. Amin. Ketiga ya, komunikasi, kesepakatan, dan keterbukaan. Amin. Saya harap itu bisa membantu kita semua untuk kita sama-sama belajar mengenai family di bulan ini, karena pasti akan banyak hal yang nanti kita dapat dari teman-teman pembicara yang lainnya mengenai family, karena family itu sangat luas sekali jangkauannya. Tetapi itulah hal yang penting, yang esensial di dalam kehidupan kita. Amin. Itu saja. Terima kasih dan Tuhan berkati.